Setiap malam sebelum tidur, kebanyakan orang hanya berbaring sambil bermain ponsel atau membiarkan pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran. Tapi, tahukah Anda, orang-orang dengan mental baja, seperti para filsuf Stoik, memiliki kebiasaan unik sebelum tidur yang membantu mereka menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih terkendali. Mereka tidak membiarkan hari berlalu begitu saja tanpa refleksi dan persiapan untuk esok hari. Dalam video ini kita akan membahas 5 hal penting yang dilakukan orang Stoik sebelum tidur, kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara Anda melihat hidup. Mari kita mulai. 1. Refleksi diri dengan jujur. Sebelum tidur, orang Stoik selalu meluangkan waktu untuk merenungkan hari yang sudah mereka jalani. Bagi mereka, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, bukan sekadar waktu yang lewat begitu saja. Jika seseorang tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana ia bisa berkembang? Banyak orang menjalani hari tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka merasa hidupnya sulit, penuh masalah, atau tidak ada perubahan, tapi tidak pernah benar-benar mencari tahu penyebabnya. Bisa jadi, masalahnya bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena ada kebiasaan, pola pikir, atau reaksi emosional yang perlu diperbaiki. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, tetapi setiap hari ia tetap mudah marah dalam situasi kecil. Tanpa refleksi, ia mungkin tidak menyadari pola ini dan menganggap bahwa semua orang di sekitarnya yang bermasalah. Tapi dengan refleksi, ia bisa menyadari bahwa sebenarnya ia sendiri yang harus belajar mengendalikan emosinya. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, memiliki kebiasaan menulis jurnal setiap malam. Ia menulis tentang bagaimana ia menghadapi hari itu, apakah ia sudah bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ia pegang, atau apakah ia terlalu terbawa emosi. Dengan kebiasaan ini, ia terus berkembang menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan lebih sadar diri. Orang Stoik tidak sekadar mengingat kejadian hari itu, tetapi mereka memiliki metode khusus untuk merefleksikan diri. Mereka bertanya 3 hal penting kepada diri sendiri sebelum tidur. Pertama, apa yang terjadi hari ini, dan bagaimana saya menghadapinya? Kedua, apakah saya sudah bertindak sesuai dengan nilai yang saya pegang? Ketiga, jika hari ini bisa saya ulang, apa yang akan saya lakukan untuk menjadi lebih baik? 3 pertanyaan ini membantu mereka memahami bagaimana mereka menjalani hari itu. Pertanyaan pertama membantu mereka melihat situasi yang terjadi dan bagaimana reaksi mereka terhadapnya. Pertanyaan kedua menilai apakah mereka sudah bertindak sesuai dengan prinsip yang mereka pegang. Dan pertanyaan ketiga memberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa harus terjebak dalam penyesalan yang tidak produktif. Refleksi ini bisa dilakukan dalam keheningan sebelum tidur, atau bisa juga ditulis dalam jurnal. Orang Stoik tidak menggunakan refleksi untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak melihat kesalahan sebagai sesuatu yang harus disesali selamanya, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik di masa depan. Selain itu, mereka sering menggunakan teknik memutar ulang hari, di mana mereka membayangkan kembali semua kejadian dari pagi hingga malam, seperti menonton ulang rekaman pertandingan. Dari sana, mereka bisa melihat di mana mereka bertindak dengan baik, di mana mereka kurang sabar, atau di mana mereka bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Melakukan refleksi setiap malam membantu seseorang lebih sadar terhadap pola pikir dan tindakan mereka. Ini membuat mereka bisa mengenali kebiasaan buruk yang selama ini mungkin tidak disadari. Misalnya, seseorang yang selalu merasa stres mungkin baru sadar bahwa ia sering menunda pekerjaan hingga menit terakhir, sehingga selalu terburu-buru. Dengan refleksi, ia bisa menyadari pola ini dan mulai merencanakan waktu dengan lebih baik. Selain itu, refleksi juga membantu seseorang tidur lebih nyenyak. Banyak orang sulit tidur bukan karena tubuh mereka lelah, tetapi karena pikiran mereka masih penuh dengan kecemasan, penyesalan, atau kemarahan terhadap sesuatu yang terjadi hari itu. Dengan refleksi, mereka bisa menata pikiran mereka sebelum tidur. Mereka memahami apa yang sudah terjadi, menerima pelajaran dari itu, dan melangkah ke hari berikutnya dengan lebih tenang. Orang Stoik percaya bahwa seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang sudah terjadi, tetapi mereka bisa mengendalikan cara mereka meresponsnya.
Dengan refleksi, mereka memastikan bahwa mereka tidak membawa beban yang tidak perlu ke dalam hari berikutnya. Bayangkan Anda hari ini mengalami banyak tekanan. Di tempat kerja Anda mendapat tugas tambahan mendadak dari bos. Anda merasa kesal tapi tidak bisa menolak. Setelah bekerja dengan stres sepanjang hari, Anda pulang dengan perasaan lelah dan frustrasi. Saat adik Anda bertanya sesuatu, Anda menjawab dengan nada ketus. Anda juga tidak berbicara dengan orang tua karena pikiran masih dipenuhi rasa kesal terhadap bos Anda. Malamnya sebelum tidur, Anda mencoba melakukan refleksi dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi hari ini dan bagaimana saya menghadapinya? Saya mendapat tugas mendadak dari bos, merasa kesal, dan akhirnya melampiaskan emosi kepada keluarga saya. Apakah saya sudah bertindak sesuai dengan nilai yang saya pegang? Tidak. Saya ingin menjadi orang yang sabar dan bertanggung jawab, tetapi saya malah membiarkan stres kerja mempengaruhi hubungan saya dengan keluarga. Jika hari ini bisa saya ulang, apa yang akan saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Saya akan berusaha lebih menerima situasi yang tidak bisa saya ubah dan tidak membawa emosi pekerjaan ke rumah. Jika saya merasa lelah, saya akan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum berbicara dengan orang lain. Refleksi ini membuat Anda menyadari bahwa bukan bos Anda yang membuat Anda marah, tetapi reaksi Anda sendiri yang tidak bisa Anda kendalikan. Orang stoik percaya bahwa refleksi bukan sekadar melihat ke belakang, tetapi juga persiapan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan ini bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar diri. Refleksi sebelum tidur bukan hanya tentang mengingat apa yang terjadi, tetapi tentang belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri. Dengan cara ini, seseorang tidak hanya menjalani hidup secara otomatis, tetapi benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Orang stoik tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka, tetapi mereka juga tidak terjebak dalam penyesalan yang berlebihan. Mereka tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, dan dengan refleksi yang jujur, mereka bisa memastikan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. 2. Melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan. Sebelum tidur, orang stoik selalu memastikan bahwa mereka tidak membawa beban yang tidak perlu ke dalam pikirannya. Mereka sadar bahwa ada dua jenis hal dalam hidup, hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang merasa stres dan cemas sebelum tidur, karena mereka masih memikirkan sesuatu yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi. Mereka menyesali keputusan yang sudah dibuat, marah karena perkataan orang lain, atau takut akan masa depan yang belum jelas. Padahal semua itu tidak ada gunanya jika tidak bisa diubah. Orang stoik melatih diri mereka untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka tidak membiarkan diri mereka larut dalam kecemasan yang tidak ada ujungnya. Bagi mereka, membawa beban pikiran yang tidak perlu hanya akan mengurangi energi mereka untuk menghadapi hari esok. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya." Dengan memahami ini, orang stoik bisa tidur dengan lebih tenang, tanpa dihantui oleh hal-hal yang di luar kendali mereka. Orang stoik punya kebiasaan sederhana sebelum tidur untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka bertanya pada diri sendiri 3 hal ini. Pertama, apa yang masih ada di pikiran saya saat ini? Kedua, apakah ini sesuatu yang bisa saya ubah atau kendalikan? Ketiga, jika tidak, apakah saya bersedia untuk melepaskannya? Pertanyaan pertama membantu mereka menyadari apa yang masih mengganggu pikiran mereka. Pertanyaan kedua membuat mereka mengevaluasi apakah itu sesuatu yang benar-benar bisa mereka perbaiki atau hanya sesuatu yang harus diterima. Dan pertanyaan ketiga adalah langkah terakhir untuk melepaskan. Jika sesuatu tidak bisa diubah, maka tidak ada gunanya terus dipikirkan. Orang stoik biasanya menghela napas dalam dan berkata pada diri sendiri, "Ini bukan dalam kendaliku, jadi aku biarkan saja." Dengan cara ini, mereka tidak menyimpan beban mental yang tidak perlu sebelum tidur. Beberapa orang menuliskan kegelisahan mereka dalam jurnal, lalu secara simbolis menutup buku itu sebagai tanda
bahwa mereka melepaskan semuanya. Yang lain hanya merenungkan dalam hati dan secara sadar, memilih untuk mengabaikan pikiran yang tidak produktif. Melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan membawa banyak manfaat, terutama untuk ketenangan pikiran dan kualitas tidur. Banyak orang sulit tidur karena pikiran mereka dipenuhi dengan rasa cemas dan stres. Mereka memikirkan masalah kerja, konflik dengan teman, atau hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berdampak besar dalam hidup mereka. Dengan melatih diri untuk melepaskan, seseorang bisa membebaskan pikirannya dari beban yang tidak perlu. Selain itu, melepaskan juga membantu seseorang untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa mereka perbaiki. Daripada menghabiskan waktu mengeluh tentang sesuatu yang tidak bisa diubah, mereka bisa mengalihkan energi mereka untuk merencanakan sesuatu yang lebih produktif. Orang Stoik percaya bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna, tetapi dari kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dunia. Dengan melepaskan hal yang di luar kendali mereka, mereka bisa menghadapi hidup dengan lebih ringan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Bayangkan seorang pria bernama Arhan. Hari ini Arhan mengalami kejadian yang membuatnya kesal. Temannya tiba-tiba membatalkan janji tanpa alasan yang jelas. Arhan merasa kecewa dan terus memikirkan alasan di balik pembatalan itu. Ia bertanya-tanya apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah, atau apakah temannya sebenarnya tidak menghargainya. Malamnya sebelum tidur, Arhan mencoba melakukan refleksi. Apa yang masih ada di pikiran saya saat ini? Saya masih memikirkan kenapa teman saya membatalkan janji. Apakah ini sesuatu yang bisa saya ubah atau kendalikan? Tidak. Saya tidak bisa mengubah keputusan teman saya atau memaksanya untuk memberi alasan yang jelas. Jika tidak, apakah saya bersedia untuk melepaskannya? Ya, saya tidak mau membuang energi saya untuk sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Jika teman saya ingin menjelaskan, ia akan melakukannya sendiri. Setelah menjawab pertanyaan ini, Arhan menarik napas dalam dan berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku meresponsnya. Aku memilih untuk melepaskan ini." Keesokan harinya, Arhan bangun dengan perasaan lebih ringan. Ia tidak lagi merasa gelisah atau kesal, dan ia bisa menjalani harinya tanpa terganggu oleh kejadian kemarin. Orang Stoik percaya bahwa hidup akan selalu penuh dengan kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Akan ada orang yang mengecewakan kita, situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tidak membiarkan semua itu menguasai pikiran kita. Melepaskan hal-hal yang di luar kendali adalah salah satu kebiasaan terpenting dalam Stoikisme. Orang Stoik tahu bahwa mereka tidak bisa mengontrol dunia, tetapi mereka bisa mengontrol bagaimana mereka bereaksi terhadap dunia. Dengan membiasakan diri untuk bertanya pada diri sendiri sebelum tidur, mereka memastikan bahwa mereka tidak membawa beban mental yang tidak perlu. Mereka memahami bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan membuang waktu dan energi. Orang Stoik tidak mengabaikan masalah, tetapi mereka tahu kapan harus menerima sesuatu dan kapan harus bertindak. Dengan kebiasaan ini, mereka bisa tidur dengan lebih tenang dan menjalani hidup dengan lebih ringan. 3. Mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi hari ini. Orang Stoik menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari hal-hal besar seperti kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan, melainkan dari kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Sebelum tidur, mereka melatih diri untuk mensyukuri hal-hal sederhana yang terjadi hari itu. Banyak orang hidup dengan pola pikir yang selalu merasa kurang. Mereka merasa bahwa kebahagiaan akan datang jika mereka mencapai sesuatu yang lebih besar, gaji lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, atau kehidupan yang lebih sempurna. Akibatnya, mereka sering mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah bisa membuat mereka bahagia. Orang Stoik percaya bahwa jika seseorang tidak bisa bersyukur atas hal-hal kecil, ia juga tidak akan bahagia meskipun mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena kebahagiaan bukan soal memiliki lebih banyak, tetapi soal menyadari apa yang sudah dimiliki. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, "Kita sering lupa bahwa kebahagiaan bukan datang dari mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi dari menghargai apa yang sudah ada."
Dengan latihan ini, orang stoik bisa tidur dengan hati yang lebih tenang dan perasaan lebih puas. Sebelum tidur, orang stoik melatih diri untuk mensyukuri setidaknya 3 hal yang terjadi hari itu. Mereka tidak mencari hal-hal besar, tetapi justru hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Mereka bertanya kepada diri sendiri. Pertama, apa satu hal baik yang terjadi hari ini, sekecil apapun itu? Kedua, siapa orang yang hari ini membuat saya merasa lebih baik? Ketiga, apa satu momen sederhana yang bisa saya nikmati hari ini? Pertanyaan pertama membantu mereka menyadari bahwa selalu ada hal baik dalam setiap hari, bahkan di hari yang terasa buruk sekalipun. Pertanyaan kedua mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hubungan dengan orang lain. Dan pertanyaan ketiga membuat mereka lebih menghargai momen-momen sederhana yang sering dianggap remeh. Beberapa orang stoik menuliskan jawabannya dalam jurnal, sementara yang lain hanya merenungkannya dalam hati sebelum tidur. Yang terpenting bukan bagaimana mereka melakukannya, tetapi bagaimana mereka membiasakan diri untuk lebih sadar terhadap hal-hal yang patut disyukuri. Mensyukuri hal-hal kecil sebelum tidur memiliki banyak manfaat, baik secara mental maupun emosional. Pertama, ini membantu seseorang untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Banyak orang terlalu sering fokus pada apa yang salah atau apa yang kurang dalam hidup mereka, sehingga mereka lupa bahwa ada banyak hal baik yang sudah mereka miliki. Dengan membiasakan diri untuk bersyukur, seseorang bisa melatih pikirannya untuk lebih fokus pada hal-hal yang membangun daripada hal-hal yang menguras energi. Kedua, ini membantu mengurangi stres dan kecemasan. Orang yang selalu merasa kekurangan cenderung hidup dalam tekanan, karena mereka selalu merasa ada sesuatu yang belum mereka capai. Sebaliknya, orang yang bisa menghargai hal-hal kecil cenderung lebih tenang dan lebih puas dengan hidup mereka. Ketiga, ini meningkatkan kualitas tidur. Orang yang tidur dengan perasaan bersyukur cenderung tidur lebih nyenyak dibandingkan orang yang tidur dengan pikiran penuh kekhawatiran. Rasa syukur menciptakan ketenangan batin yang membantu seseorang untuk lebih mudah terlelap. Bayangkan seorang pria bernama Dika. Hari ini bukan hari yang luar biasa baginya. Ia hanya menjalani rutinitas biasa, bangun tidur, bekerja, pulang, dan beristirahat. Tidak ada kejadian besar atau prestasi yang bisa ia banggakan. Namun, sebelum tidur, Dika mencoba melatih rasa syukurnya dengan menjawab 3 pertanyaan. Apa satu hal baik yang terjadi hari ini, sekecil apapun itu? Saat pulang kerja, langit sore terlihat sangat indah. Aku bisa menikmati momen itu selama beberapa menit. Siapa orang yang hari ini membuat saya merasa lebih baik? Tadi pagi, satpam di kantor menyapaku dengan ramah dan bercanda sebentar. Itu membuatku merasa lebih dihargai. Meskipun tidak ada hal luar biasa yang terjadi hari itu, Dika tetap menemukan alasan untuk bersyukur. Dengan latihan ini, ia tidak merasa bahwa hidupnya monoton atau membosankan, tetapi ia justru menyadari bahwa kebahagiaan seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Orang stoik percaya bahwa jika seseorang bisa bersyukur atas hal-hal kecil, ia tidak akan mudah merasa kekurangan. Mereka tidak menunggu sesuatu yang besar untuk membuat mereka bahagia, tetapi mereka belajar menemukan kebahagiaan dalam setiap hari yang mereka jalani. Mensyukuri hal-hal kecil sebelum tidur bukan hanya tentang berpikir positif, tetapi tentang melatih diri untuk lebih sadar terhadap apa yang sudah dimiliki. Orang stoik tahu bahwa hidup akan selalu penuh dengan tantangan, tetapi di balik setiap tantangan, selalu ada hal yang bisa disyukuri. Dengan membiasakan diri untuk menghargai hal-hal kecil, mereka bisa tidur dengan hati yang lebih ringan dan bangun dengan semangat yang lebih besar. Latihan ini tidak membutuhkan banyak waktu, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Dengan melatih rasa syukur setiap malam, seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih puas, lebih bahagia, dan lebih tenang. 4. Merenungkan kesalahan dan pelajaran hari ini. Orang stoik tidak takut mengakui kesalahan. Mereka percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sebelum tidur, mereka meluangkan waktu untuk merenungkan kesalahan yang telah mereka buat dan mencari pelajaran dari setiap pengalaman. Banyak orang merasa tidak nyaman saat mengingat kesalahan mereka.
Mereka lebih memilih mengabaikan atau membenarkan diri sendiri daripada menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa saja bertindak lebih baik. Akibatnya, mereka sering mengulangi kesalahan yang sama tanpa pernah belajar darinya. Orang Stoik justru melihat kesalahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Mereka tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab. Mereka menggunakan kesalahan sebagai cermin untuk memahami diri sendiri dan memperbaiki tindakan mereka di masa depan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah menulis dalam jurnalnya, "Jika kamu menemukan dirimu melakukan kesalahan, jangan buang waktu untuk menyesali. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu bagaimana kamu bisa melakukan yang lebih baik besok." Dengan kebiasaan ini, orang Stoik memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga berkembang setiap harinya. Sebelum tidur, orang Stoik bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan reflektif. Pertama, kesalahan apa yang saya buat hari ini? Kedua, bagaimana saya bisa bertindak lebih baik? Ketiga, apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Pertanyaan pertama membantu mereka mengakui kesalahan tanpa rasa takut atau malu. Mereka tidak mencari alasan atau menyalahkan keadaan, tetapi menerima bahwa mereka tidak selalu sempurna. Pertanyaan kedua membawa mereka ke tahap evaluasi. Mereka tidak sekadar mengingat kesalahan tetapi juga mencari alternatif tindakan yang lebih baik. Ini membantu mereka membangun pola pikir yang lebih bijaksana untuk masa depan. Pertanyaan ketiga adalah kunci perubahan. Orang Stoik tidak berhenti di pemikiran, tetapi mereka mencari langkah nyata untuk memperbaiki diri. Bisa jadi dengan meminta maaf, bersikap lebih sabar, atau meningkatkan keterampilan tertentu. Beberapa orang Stoik menuliskan refleksi ini dalam jurnal, sementara yang lain hanya merenungkannya dalam hati. Yang terpenting adalah mereka tidak membiarkan kesalahan berlalu begitu saja, tanpa diambil pelajarannya. Merenungkan kesalahan setiap malam memberikan banyak manfaat, baik secara mental maupun emosional. Pertama, ini mencegah seseorang jatuh dalam pola pikir defensif. Banyak orang sulit berkembang karena mereka selalu mencari alasan untuk membenarkan kesalahan mereka. Dengan kebiasaan refleksi ini, seseorang bisa lebih jujur pada dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap perbaikan. Kedua, ini meningkatkan kesadaran diri. Dengan memahami pola pikir dan kebiasaan yang menyebabkan kesalahan, seseorang bisa lebih waspada terhadap tindakan mereka di masa depan. Mereka tidak hanya hidup secara otomatis, tetapi benar-benar menyadari setiap keputusan yang mereka buat. Ketiga, ini membantu seseorang tidur dengan lebih tenang. Banyak orang membawa rasa bersalah dan penyesalan ke tempat tidur mereka, yang akhirnya mengganggu kualitas tidur. Dengan merefleksikan kesalahan dan mencari solusinya, seseorang bisa melepaskan beban mental dan tidur dengan pikiran yang lebih damai. Bayangkan seorang pria bernama Bayu. Hari ini Bayu kehilangan kesabaran di tempat kerja. Ia berbicara dengan nada tinggi kepada rekan kerjanya karena merasa frustasi dengan proyek yang tidak berjalan sesuai rencana. Setelah itu, ia merasa bersalah tetapi tidak tahu bagaimana mengatasinya. Malamnya sebelum tidur, Bayu mencoba merenungkan kesalahannya dengan menjawab 3 pertanyaan. Kesalahan apa yang saya buat hari ini? Saya kehilangan kesabaran dan berbicara dengan nada tinggi kepada rekan kerja saya. Bagaimana saya bisa bertindak lebih baik? Saya seharusnya mengendalikan emosi saya dan berbicara dengan lebih tenang. Saya bisa memilih untuk mendiskusikan masalah dengan kepala dingin daripada langsung bereaksi dengan emosi. Apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Besok saya akan meminta maaf kepada rekan kerja saya dan menjelaskan bahwa saya sedang stres. Tetapi itu bukan alasan untuk berbicara dengan nada tinggi. Saya juga akan berlatih mengambil napas dalam sebelum bereaksi terhadap sesuatu yang membuat saya frustrasi. Setelah melakukan refleksi ini, Bayu merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan, tetapi ia juga menyadari bahwa ia memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan pemikiran ini, ia bisa tidur dengan lebih damai dan menghadapi hari esok dengan sikap yang lebih baik. Orang Stoik percaya bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting bukanlah seberapa sering seseorang gagal,
tetapi bagaimana mereka belajar dari setiap kegagalan. Dengan kebiasaan refleksi ini, mereka bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih kuat setiap harinya. Merenungkan kesalahan sebelum tidur bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang mengambil tanggung jawab untuk menjadi lebih baik. Orang Stoik tidak takut mengakui kelemahan mereka, karena mereka tahu bahwa mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Dengan kebiasaan ini, mereka bisa belajar dari pengalaman, meningkatkan kesadaran diri, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan itulah tujuan utama dari refleksi Stoik sebelum tidur, bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi untuk terus bergerak menuju versi terbaik dari diri sendiri. 5. Melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan. Orang Stoik memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa mereka kendalikan. Sebagian besar stres dan kecemasan berasal dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Pendapat orang lain, hasil dari suatu usaha, atau bahkan kejadian yang sudah terjadi. Sebelum tidur, mereka melatih diri untuk melepaskan beban mental yang tidak perlu. Mereka tidak membawa rasa khawatir ke tempat tidur, karena mereka sadar bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan menguras energi mereka. Banyak orang sering terjebak dalam pikiran seperti, bagaimana kalau besok presentasi saya gagal? Kenapa teman saya tidak membalas pesan saya? Seandainya tadi saya bertindak berbeda, pasti hasilnya lebih baik. Orang Stoik tahu bahwa pikiran-pikiran ini tidak membawa manfaat. Mereka tidak menyangkal perasaan mereka, tetapi mereka juga tidak membiarkan perasaan itu menguasai mereka. Mereka belajar untuk membedakan antara hal yang bisa mereka kendalikan dan hal yang tidak bisa. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, ada dua hal dalam hidup, hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kebahagiaan datang dari mengetahui perbedaan antara keduanya. Sebelum tidur, orang Stoik melatih pikiran mereka untuk melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali mereka dengan bertanya, pertama, apa yang membuat saya khawatir hari ini? Kedua, apakah saya bisa mengendalikannya? Ketiga, jika bisa, apa yang bisa saya lakukan besok? Jika tidak, bagaimana saya bisa menerimanya? Pertanyaan pertama membantu mereka menyadari apa yang sedang mengganggu pikiran mereka. Mereka tidak menghindari kekhawatiran, tetapi justru menghadapinya secara langsung. Pertanyaan kedua adalah inti dari filosofi Stoik. Mereka membedakan antara sesuatu yang bisa dikendalikan, seperti usaha dan sikap mereka, dan sesuatu yang tidak bisa, seperti opini orang lain atau kejadian yang sudah berlalu. Pertanyaan ketiga membawa mereka ke solusi. Jika sesuatu bisa dikendalikan, mereka membuat rencana untuk menghadapinya besok. Jika tidak bisa dikendalikan, mereka melatih diri untuk menerimanya dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Sebagian orang menuliskan ini dalam jurnal, sementara yang lain cukup merenungkannya sebelum tidur. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan pikiran dan membangun kebiasaan untuk tidak terjebak dalam pikiran yang tidak berguna. Melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan sebelum tidur memberikan banyak manfaat psikologis dan emosional. Pertama, ini membantu mengurangi stres dan kecemasan. Banyak orang sulit tidur karena mereka terus-menerus memikirkan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang belum tentu terjadi. Dengan menyadari batas kendali mereka bisa mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang lebih produktif. Kedua, ini membantu seseorang fokus pada tindakan, bukan pada kekhawatiran. Orang yang selalu khawatir cenderung pasif dan terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Sebaliknya, orang yang bisa membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan akan lebih proaktif dalam menghadapi hidup. Ketiga, ini menciptakan ketenangan batin. Orang yang bisa menerima kenyataan tanpa berusaha mengubah sesuatu yang mustahil akan hidup dengan lebih damai. Mereka tidak lagi bertanya, seandainya, atau bagaimana kalau, tetapi mereka fokus pada apa yang bisa saya lakukan sekarang. Bayangkan seorang wanita bernama Rina.
Hari ini, Rina mengikuti wawancara kerja untuk posisi yang sangat ia inginkan. Setelah wawancara selesai, ia mulai merasa cemas. Ia berpikir, bagaimana kalau mereka tidak menerima saya? Atau, mungkin saya harus menjawab pertanyaan tadi dengan cara yang berbeda. Sebelum tidur, Rina memutuskan untuk menerapkan prinsip stoik dengan menjawab 3 pertanyaan. Apa yang membuat saya khawatir hari ini? Saya khawatir apakah saya akan diterima di pekerjaan baru atau tidak. Apakah saya bisa mengendalikannya? Saya tidak bisa mengendalikan keputusan perusahaan, tetapi saya bisa mengendalikan cara saya merespons hasilnya nanti. Jika bisa, apa yang bisa saya lakukan besok? Jika tidak, bagaimana saya bisa menerimanya? Saya akan tetap bersikap profesional dan menunggu hasilnya dengan tenang. Jika saya diterima, bagus. Jika tidak, saya akan belajar dari pengalaman ini dan mencari peluang lain. Setelah refleksi ini, Rina merasa lebih ringan. Ia sadar bahwa tidak ada gunanya terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu yang sudah di luar kendalinya. Dengan pemikiran yang lebih tenang, ia bisa tidur lebih nyenyak dan menghadapi hari esok dengan sikap yang lebih tenang. Orang stoik tidak membiarkan diri mereka terseret oleh ketakutan atau penyesalan yang tidak berguna. Mereka tahu bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka lakukan daripada berlarut-larut dalam hal yang tidak bisa mereka ubah. Melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan sebelum tidur adalah latihan mental yang sederhana, tetapi sangat kuat. Orang stoik tidak menghindari kenyataan, tetapi mereka juga tidak membiarkan diri mereka terjebak dalam pikiran yang tidak membawa manfaat. Dengan membiasakan diri untuk membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Ketika seseorang bisa tidur dengan pikiran yang damai, mereka akan bangun dengan lebih segar dan lebih siap untuk menghadapi hari baru dengan sikap yang lebih bijaksana. Dan itulah inti dari kehidupan stoik, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, dan menerima dengan tenang apa yang tidak bisa. Orang stoik percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang, dan malam hari adalah waktu terbaik untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Dengan 5 kebiasaan ini, mereka menjaga ketenangan batin, mengasah kebijaksanaan, dan memastikan bahwa mereka bangun keesokan harinya dengan lebih siap menghadapi dunia. Jadi dari kelima kebiasaan ini, mana yang paling menarik bagi Anda? Atau mungkin Anda sudah menerapkannya tanpa menyadari bahwa itu adalah prinsip stoik? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah dengan ketenangan dan kebijaksanaan.